Mari mengawali acara kita pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam saudara-saudari yang terkasih, umat paroki Citikalang, demikian juga umat Kristiani dimanapun Anda berada. Tuhan bersamamu. Renungan kita hari Senin tanggal 11 Oktober ini diambil dari Injil Santo Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32. Kita juga diingatkan bulan ini adalah bulan Rosario. Ada istilah Per Mariam ad Jesum. Lewat Maria kita sampai kepada Yesus yang sejati. Tema kita tanda dari surga. Yesus kali ini lebih menunjukkan diri sebagai nabi, bahkan lebih dari nabi. Apa arti atau maksud dari tanda? Saya kira tanda lebih mirip dengan bukti. Kalau tanda dari surga berarti bukti-bukti apa yang perlu ditunjukkan oleh Yesus, bahwa Yesus berasal dari surga sebagai anak Allah, Sang Al-Masih yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama. Sebenarnya dalam bab terdahulu dalam Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai 36, tanda dan bukti itu telah ditunjukkan Yesus kepada para murid, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka melihat tanda itu ketika Yesus menampakkan kemuliaannya di atas gunung, atau istilahnya transfigurasi. Tetapi untuk angkatan ini yang disebut Yesus sebagai angkatan yang jahat, hanya akan diberikan tanda Nabi Yunus. Apa maksudnya? Seperti Yunus yang ditelan dan dalam perut ikan raksasa selama 3 hari, dari Yunus 1 ayat 17, lalu memuntahkannya, Yunus 2 ayat 10. Demikianlah Tuhan Yesus wafat ditelan bumi dan pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati. Tetapi kita ingat, ada beda dari keduanya. Yunus mengalami peristiwa tragis itu karena nabi ini berpaling dari perintah Tuhan atau karena tidak taat. Sedangkan Yesus karena taat akan tugas perutusannya dari Bapa. Sebab itulah Yesus mengatakan bahwa dirinya di sini lebih daripada Yunus. Sekarang soal hikmat. Berkenan dengan hikmat dalam kitab suci, Raja Salomo lah yang memperoleh dari Allah hikmat paling luar biasa. Tetapi yang ada di sini, yaitu Yesus sendiri, lebih dari Salomo. Karena dialah sang kebijaksanaan agung itu sendiri. Kalau kita telisik, sebutan angkatan yang jahat ini sebenarnya tidak peduli dengan tanda yang mereka minta. Sebab sebenarnya sudah banyak mukjizat yang telah dilakukan oleh Yesus. Lalu Yesus pun masih memberikan juga tanda, yaitu tanda Nabi Yunus. Bahkan lebih dari Yunus. Dan juga kebijaksanaan dari Salomo sebagai tanda. Nah, sebenarnya tipologi ini tidak sulit untuk dicerna oleh mereka para pendengarnya, terutama para ahli Taurat dan kaum Farisi. Tetapi mereka tetap abai. Juga saat Yesus telah wafat dan bangkit dari antara orang mati itu. Pelajaran apa yang dapat
kita terima dari sini. Tanda itu sejatinya Yesus sendiri. Salibnya menjadi tonggak sejarah Allah dalam kehidupan manusia. Perjumpaan dengan manusia, manusia dengan Allah. Untuk dapat terwujudnya perjumpaan itulah Allah rela menjadi manusia, namun tanpa kehilangan kealahannya. Kehadiran Yesus sebenarnya adalah kerinduan terdalam dari hati manusia. Kerinduan yang terdalam dari hati manusia. Itulah kehadiran Allah dalam diri Yesus. Maka marilah kita berserah diri kepadanya sehingga kita dapat memperoleh bimbingan, kekuatan dari Allah sendiri. Karena tanda itu ada dalam diri kita juga. Semoga renungan ini berguna untuk bertumbuhnya hidup iman kita.